Al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya. Ini merupakan kaidah yang pertama dari qawaid fikih siyasah, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu perkataan ataupun tingkah laku, harus digantungkan dengan niatnya, harus memiliki niat. Jadi harus sesuai dengan niat dan tujuannya. Karena dengan niat, kita dapat melihat makna dari perbuatan seseorang. Nah, apakah seseorang yang melakukan suatu hal dengan niat beribadah kepada Allah, atau bahkan hanya karena kebiasaan saja? Dapat kita ambil contoh, misalkan seseorang datang bertamu ke rumah tetangganya, lalu kemudian mereka mengobrol. Maka orang tersebut mendapatkan pahala ibadah apabila niatnya untuk bersilaturahmi. Tetapi lain lagi jika seseorang itu bertamu untuk menggunjing orang lain, maka bukan pahala yang mereka dapat, melainkan mendapatkan dosa. Kemudian dapat kita ambil contoh lainnya, seperti tujuan jabatan bukan untuk mendapat kekuasaan dan kekayaan, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sebaiknya kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan niat yang baik dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat, yang artinya, sesungguhnya sahnya amal adalah digantungkan kepada niat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan niat sudah dijelaskan secara rinci oleh para fuqaha, mulai dari ibadah mahdloh seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, sampai pada ibadah goiru madloh seperti dalam hal muamalah, jual beli, kemudian utang piutang. Maka ada sekitar 1/3 sampai 1/4 permasalahan fikih yang berkaitan dengan niat. Dan niat diucapkan di dalam hati apabila jika niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah cukup bila niat hanya dilapazkan melalui lisan saja, tetapi juga harus disertai dengan niat di dalam hati. Dalam beribadah, niat hanya diucapkan dalam hati. Adapun yang secara lisan, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia, misalnya nikah dan talak. Namun, jika terdapat niat yang berbeda antara lisan dan hati, maka yang dianggap adalah niat yang di dalam hati. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan, yang seseorang lakukan itu harus berdasarkan dengan tujuan dan niatnya. Kemudian, kaidah qawaid fikih siyasah yang kedua yaitu syariah datang membawa dan menyempurnakan kemaslahatan serta meniadakan dan meminimalisir kerusakan. Sesungguhnya tujuan diturunkannya syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya dan menghindarkan mudarat dari mereka. Jadi selanjutnya ini merupakan kaidah yang kedua dari qawaid fikih siyasah, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan akan diwujudkan oleh syariat itu meliputi seluruh kemaslahatan dunia dan akhirat. Demikian juga mudarat atau mafsadah yang akan dihindarkan dari mereka itu meliputi seluruh mudarat dunia dan akhirat. Karena apabila kita melaksanakan syariat Islam, akan terwujudlah bagi mereka kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Adapun contohnya yaitu wajib adanya seorang presiden dalam sebuah negara yang menangani urusan dunia dan agama. Hal ini dapat menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudorotan. Berikut ini merupakan kutipan dari Al-Iz bin Abdussalam rahimahullah berkata, sesungguhnya syariat itu seluruhnya adalah maslahat, bisa berupa menolak mafsadah atau mudarat atau mendatangkan maslahat. Dan ada juga kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan semakin menyempurnakannya, serta untuk meniadakan mafsadah dan semakin meminimalkannya. Jadi, siapapun yang melaksanakan syariat Islam akan terwujudlah bagi mereka kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, qawaid fikih mempunyai beberapa kaidah. Di antaranya adalah seperti pembahasan dalam kali ini, yaitu adzaru yuzalu, yang artinya kemadharatan itu harus dihilangkan. Kaidah asasiyah adzaru yuzalu, yaitu kaidah yang membahas tentang kemadharatan itu memang harus dihilangkan, terlebih dalam kondisi darurat. Maka yang diharamkan pun boleh dilakukan, yang mana maksud dari keadaan darurat itu bisa berakibat fatal bila mana tidak diatasi dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan wajib bila mana sudah dalam keadaan yang sangat darurat. Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada kaidah ini seiring diungkapkan melalui hadis Rasulullah, yakni la yadur wa la yadirra. Tidak boleh memberi kemadharatan dan membalas kemadharatan. Para ulama berpendapat bahwasanya tentang perkataan doror dan diror, yaitu Al-Husaini mengartikan az-doror, bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada madharat. Sedangkan ad-diror diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memadharatkan. Ulama lain pun berpendapat mengartikan az-zaror membuat kemadharatan dan az-ziror diartikan membawa kemadharatan di luar ketentuan syariah. Contoh, jika seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok dinding rumah tetangganya, sehingga dapat membuat kemadharatan, yaitu saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini, karena dapat membuat roboh alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Landasan hukum az-zarra yuzallu, yakni pemahaman terdapat kaidah ini di awal dari pemaknaan yang sangat kuat terhadap bahwa seorang tidak boleh membahayakan orang lain. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surat Al-Qisas ayat 77. Kedua ayat ini tersebut memuat kata wala tufsilu fil ardh, yakni yang arti mempunyai makna dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam ini halnya juga untuk menghindari kemadharatan, yakni mengangkatnya para pejabat dan penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan pada semua warga, karena biar tidak ada yang terzalimi atau menghindari dari kemadharatan yang akan terjadi. Begitupun dalam Islam, memberontak kepada pemerintah yang termasuk perbuatan jarima atau kriminal dan maksiat, tidak memberontak, makar dan menghasut pemerintah yang sah tidak dibenarkan. Nah, karena pemberontakan hanya akan menambah kerusakan dan keburukan pada kehidupan bernegara dan rakyat secara keseluruhan. Nah, dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membenci tindakan atau kebijakan yang ada pada penguasa, hendaklah dia bersabar, karena siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa seakan-akan sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim.